kita memasuki rumah seseorang nih, langsung ada satu lorong ke dalam, melewati kamar-kamar, dan kemudian ada ruang tamunya di dalam, yang sebetulnya adalah ruang keluarga, begitu ya. Potensi terjadinya kebangkrutan itu besar loh. Karena itu kaitannya adalah pelecehan. Pelecehan itu pada wanita. Ekses daripadanya walaupun tidak terlalu besar, itu tentu aja mendera wanita walaupun dia sebagai ibu rumah tangga. Bisa terjadi banyak hal yang berkaitan dengan asmara atau bahkan penyimpangan asmara tuh. Nah, di tengah-tengah lagi maju pesatnya, dia ketemu dengan sahabatnya yang bilang nih, dapur lu salah lu, mesti dibongkar lo. Nah, kemudian dia mau bongkar. Sedangkan saya sudah titip pesan sama dia di tahun itu nggak boleh mulai membongkar, memperbaiki rumah. Nah, istrinya bilang, jangan lu ya, Pak Kang udah wanti-wanti, tahun ini lu kalau langgar kena 12 tahun, tetapi tetap dia bongkar. Nah, nggak lama kemudian dia jatuh bangkrut. Selamat malam sahabat Sonora, sudah masuk di pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari Jumat. Pasti sudah tahu yang sudah pada mengantri juga nih sahabat-sahabat Sonora yang sudah ingin bertanya kepada Pak Kang Hongkien, karena sekarang waktunya adalah Sonora Fanboy. Selama 1 jam ke depan bersama saya Sony Wicaksono, dan kita langsung sapa nih Pak Kangnya. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Sony Wicaksono. Pak Kang sudah makan Pak Kang? Mau pergi kemana kita sekarang, ayo? Mau pergi ke Inggris, salah. Yang pasti kita kunjungi dahulu apapun kehendak kita. Kemudian kita kunjungi dahulu sahabat Sonora kita dimanapun berada. Apalagi yang sedang nguping sekarang ini. Kita berharap mereka selalu eksis dalam pekerjaannya, dalam karirnya, dan kita juga berharap mereka selalu sehat, semakin sukses, dan semakin sukses lagi. Amin. Tapi kalau sekarang mah bukan nggak akan kerja dulu Pak Kang, long weekend, liburan pikirannya Pak Kang. Tapi nggak apa-apa, walaupun libur panjang, kita mau mengingatkan sahabat Sonora kita bahwa di tahun Naga Kayu Imlek 2575 ini, kalau apalagi bagi mereka yang punya kalendernya, di sana kan tertera tuh, ya, manfaat parameter kebersamaan. Memang sejak zaman dahulu ya, kalau nggak ada manfaat orang nggak mau. Makanya ada orang bilang ya, kalau ada semut di sana banyak gula ya. Nah, memang manfaat itu yang jadi parameter, sehingga kalau manfaatnya nggak ada, orang akan kemudian ditinggali ya, ditinggalkan, dihilangkan, ya, diselesaikan urusannya. Nah, bagi sahabat Sonora tentunya kita nggak berharap terjadi hal-hal yang jelek ya, yang negatif ya. Walaupun pada kesempatan di malam yang baik ini kita mau berbicara mengenai agar bangkit kembali dari kebangkrutan itu seperti apa sih? Nah, karena kan kalau ngomongin soal bangkrut pasti mentalnya langsung down, iya nggak sih Bahkan? Nah, itu dia. Tetapi kita bukannya mau bikin mental sahabat Sonora kita down, justru supaya mereka jauh lebih tegar. Bahkan bagi mereka yang terpuruk sekarang ini, kita berharap mereka pasang kuping agar mereka punya kesempatan untuk segera bangkit kembali dong ya. Nah, lantas gimana nih caranya Pak Kang untuk bisa bangkit dari yang namanya keterpurukan? Iya, tetapi sebelum kita sampai ke situ, saya mau menyinggung dulu apa yang telah disampaikan oleh manajemen FSA. Ya, ada dua hal ya. Di sini ada satu meniknamekan namanya Manjon atau Menjon. Pada video di bawah kamar ada kamar, di atas dapur ada dapur. Ini adalah tema yang kita bicara minggu lalu tuh. Oh, sama Hans ya? Betul ya. Nah, dia bilang begini nih, Sony. Rata-rata rumah di Bangka Belitung, pintu kamar tidurnya menghadap ke arah ruang tamu. Nah, sebelum kita komentari dia punya komentar, kita tentunya mau pastikan dulu, jangan sampai rancu. Kadang-kadang
ada yang namanya ruang tamu, ada yang namanya ruang keluarga gitu ya. Nah, ruang tamu dalam feng shui itu merupakan hal yang paling penting ya. Salah satu hal penting dari pada keempat yang penting ya. Keempat yang penting itu satu adalah pintu utama dengan ruang tamu, kamar tidur utama, dapur dan tangga ya. Nah, sekarang dia berkatakan bahwa rata-rata menghadap ke ruang tamu. Nah, ruang tamunya yang seperti apa? Sebab saya juga sering kali mundar-mandir ke Bangka Belitung. Karena banyak klien di sana ya. Saya bahkan nggak pernah melihat ya yang seperti yang dikatakan oleh Menjon gitu ya. Mereka klien-klien tuh rata-rata kemajuannya bagus-bagus gitu ya. Tetapi nggak apa-apa lah. Ya kita berharap apa yang dikatakan itu benar sehingga kita juga bisa memberikan solusi bahwa satu yang perlu dipahami oleh sahabat Sonora kita bahwa ruang tamu itu harus ada karena ruang tamu itu bagaikan mulut kita ya, rongga mulut kita di mana mulutnya adalah pintu utama toh. Betul. Nah, kalau kemudian satu hal aja Sony, misalnya kita memasuki rumah seseorang nih, langsung ada satu lorong ke dalam melewati kamar-kamar dan kemudian ada ruang tamunya di dalam yang sebetulnya adalah ruang keluarga begitu ya. Potensi terjadinya kebangkrutan itu besar loh. Ya, jadi sebaiknya ada satu ruang tamu di bagian depan. Nah, ruang tamu itu bisa juga sebagai adanya balai-balai di pada beranda rumah. Nah, itu pun udah menjadi satu ruang tamu toh. Nah, kemudian kalau itunya ada, kemudian di bagian dalam ada satu ruang keluarga, kemudian pintu kamar tidurnya itu menghadap ke arah ruang keluarga, ya tidak masalah karena itu ruang keluarga, bukan ruang tamu. Namun apabila betul itu adalah ruang tamu, maka masalah keuangan hampir rata-rata dialami oleh mereka dong ya. Karena yang dialami itu seperti kemarin kita bahas sama Hans ya, bahwa kalau ada pintu kamar tidur menghadap ke ruang tamu, masalah keuangan itu daripada keluarga itu rata-rata pada saling iri dan saling mau menggerogoti lah katakanlah tanpa ada satu komitmen untuk mengembalikan begitu misalnya ya, itu diantaranya. Nah, jadi kalau itu terjadi tolong ya tentu saja dirubah ya. Tetapi satu hal yang perlu diingat oleh sahabat Sonora Sony, bahwa misalnya ya ada orang yang memang bidang bisnisnya cocok, rumahnya posisinya cocok, kemudian dia karena semuanya banyak yang cocok, dia maju toh. Iya benar. Nah, kalau ini ya cocok, kemudian pengeluaran yang tadi misalnya kata dalam tanda kutip deh diganggu oleh saudara-saudaranya, mungkin itu nggak jadi masalah karena keuangan dia tetap bagus, hanya saja kebocoran keuangan terjadi sering kali gitu. Tapi bagi mereka yang kemajuannya lambat, ini kan jadi beban, Sony. Benar. Ya. Nah, kemudian ada yang kedua ya. Ini ada kedua masih berkaitan dengan pembahasan minggu lalu. Ya, ditanyakan oleh Tendi Chan pada video yang sama ya. Di bawah kamar ada kamar, di atas dapur ada dapur. Dia bilang begini nih, Sony. Gimana dong? Pak minta tolong dibantu jawab. Seperti Pak Kang katakan bahwa kamar tidak boleh di samping atau di atas dapur. Itu betul toh? Betul, karena tidak baik untuk anak perempuan ya. Betul sekali, tidak baik untuk perempuan. Dia bilang juga tuh. Oh gitu. Apabila keluarga yang tidak punya anak perempuan, apakah boleh? Boleh nggak? Nah, ini menarik nih. Berarti jadi tidak berlaku aturannya Pak Kang? Betul, jadi aman. Aman ya? Tetapi satu hal, karena itu kaitannya adalah pelecehan. Pelecehan itu pada wanita, ekses daripadanya walaupun tidak terlalu besar, itu tentu aja mendera wanita walaupun dia sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Artinya masih ada potensi dari sang istri ya berarti. Betul. Nah, kita berharap karena dia tuh memang usianya sudah ada gitu ya, nggak mudah imannya terganggu. Tapi kalau imannya terganggu,
bisa terjadi banyak hal yang berkaitan dengan asmara atau bahkan penyimpangan asmara tuh. Oke. Penyimpangan perilaku. Retak hubungan rumah tangga bisa juga Pak Kang? Bisa terjadi ya. Oke. Walaupun tuh sebetulnya letupannya kecil, tetapi kalau imannya lemah ya menjadi besar, terutama kalau banyak kekeliruan lain, misalnya kompor dengan sink cuci piring berhadapan. Banyak lagi tuh, kita udah bahas di video-video lalu. Kalau ada pemberatan semacam itu, menjadi lebih besar dong. Misalnya ada kamar mandi WC yang terkoneksi dari kamar tidur dan ke ruang tengah misalnya ya. Ini kan akan memperberat kekeliruan yang kecil tadi menjadi lebih besar dong. Yap. Ya, jadi jangan menyulut sesuatu. Karena korek api pun kecil, tapi kalau korek api itu disalahgunakan, api yang besar pun timbul daripadanya. Nah, itu dia. Ya, oke, jadi di situ paham ya. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ini kita mau ke inti masalah yang ditanyakan untuk minggu ini ya. Dari Alika NP ya, nickname-nya begitu. Bertanya pada ramalan Sio Ayam di tahun Naga Kayu 2024-2575. Oh, rupanya ini ditanyakan di video yang dipublish oleh Radio Sonora ya. Yang bersio ayam. Tahun 2023 katanya. Usaha saya bangkrut. Ya, tahun 2023 itu tahun kelinci ya. Tahun kelinci, dia sionya ayam. Ya, kelinci dengan ayam memang musuhnya kan, combetnya terlalu besar gitu, harus waspada gitu ya. Nah, kemudian hutangnya sampai ratusan juta nggak kebayar. Ya, tiap hari saya dikejar-kejar hutang. Rasanya nggak sanggup lagi untuk bertahan hidup. Ya, nah kemudian ada satu lagi nih pertanyaan serupa dari Yelvino Vitarosa ya, pada video yang sama juga Sio Ayam ya. Pantaslah banyak kali terpahan hidup di tahun 2023. Kiranya ada cong buat Sio Ayam di tahun 2024, mari bekerja sama ya katanya. Ya baguslah kalau memang ini dari Yelvino kita melihat adanya satu optimisme ya untuk bangkit kembali. Tetapi ini bagaimana nih yang utangnya banyak nih? Nah, kita mau mencari jalan keluarnya dong. Betul sekali. Ya, sekarang bagaimana jalan keluar apa yang bisa kita tempuh nih? Yang pertama optimis harus pasti ya. Itu pasti. Tapi saya mau cerita dahulu ya. Ada satu ketika ya, Sony. Ada klien-klien yang memang tuh berasa bagaimana ya, mau sifatnya nakal atau sifatnya memang mau nyoba-nyoba gitu ya. Pernah terjadi misalnya di Sumatera ya, ada satu kota di sana, saya punya klien. Dari awal dia ketemu saya, dia kemudian majunya pesatnya luar biasa, Sony. Nah, di tengah-tengah lagi maju pesatnya, dia ketemu dengan sahabatnya yang bisa kemasukan, orang bilang loktang gitu ya. Kemasukan ini bilang nih, dapur lu salah lu, mesti dibongkar lu. Nah kemudian dia mau bongkar, sedangkan saya sudah titip pesan sama dia di tahun itu nggak boleh mulai membongkar, memperbaiki rumah, bangun rumah pun nggak boleh. Nah istrinya bilang, jangan lu ya, Pak Kang udah wanti-wanti, tahun ini lu kalau langgar kena 12 tahun. Jadi kita pernah bahas tuh, ada perhitungan yang sifatnya pribadi untuk mengetahui kalau setiap tahun itu kadar ciongnya berapa berat. Ada yang kalau dilanggar itu dampak buruknya
bisa sepanjang 3 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 12 tahun. Yap. Nah, dia kena 12 tahun, tetapi tetap dia bongkar. Nah, nggak lama kemudian dia jatuh bangkrut. Nah, dia paksa saya untuk memperbaiki. Saya bilang, kenapa paksa saya? Saya udah kasih tahu kamu. Udah mengingatkan awalnya. Udah mengingatkan dan berkali-kali saya udah wanti-wanti. Dan kamu lebih percaya sama sahabatmu. Nah, sekarang kamu harus minta tolong, mak paksa sahabat kamu dong. Kenapa mau bongkar gitu ya? Nah, ada satu lagi ya, lebih jauh lagi nih, di Sumateranya sebelah ujung. Dia bangun tempat usaha. Iya. Saya udah bilang jangan mulai tahun ini. Kita bahas dana buat tahun ini, oke, tapi kamu bangun di tahun depan ya. Oke, dia bilang. Tetapi dia nggak sabar, dia bangun juga di tahun itu. Dan bahkan satu bangunan yang saya patokannya saya udah gariskan pada satu titik, dia pindahkan titiknya ke belakang. Waduh, ini double nih, tidak nurutnya nih. Iya, saya tanya kenapa? Dia bilang kan sayang Pak, masih 1 tahun kebuang. Kalau saya dului kan, saya udah punya pendapatan lebih dahulu 1 tahun Pak, dia bilang. Nah, kemudian bangunannya kamu ke belakangin, kenapa? Kan sayang Pak, semeter hilang. Ntar diambil tetangga, katanya. Berawal dari saya. Nah, jadi hancurlah dia punya bisnis ya. Nah, dalam konteks ini itu karena dia kenanya 12 tahun, ya menunggu. Harus menunggu ya. Menunggu. Bisa di-courting begitu ya. Bisa, tapi tetap aja butuh waktu yang cukup lama. Ada kiatnya tapi nggak bisa terlalu cepat. Nah, berkaitan kita kembali nih kepada penanya tadi, ahli KNP ya. Dia bisa utang ratusan juta, kenapa nih? Apa yang dia lakukan pada tahun kelinci kemarin? Harus Ya? sebabnya dulu ya. Harus tahu dong. Nah, misalnya kalau dia itu kena yang 12 tahunan, dia bisa nunggu sampai 12 tahun. Oh. Ya, tapi mudah-mudahan dia kenanya yang cuma 3 tahun. Nanti dia selesai di 3 tahun, akan terbuka lagi peluang dia untuk bangkit gitu ya. Oke. Nah, itu kalau kena dampak daripada ciong saat kelahiran ya. Dari saat kelahiran, makanya kan kita selalu minta tanggal lahir, bulan lahir, tahun, jam yang lengkap dah. Untuk menghitung itu, tapi itu dihitung berdasarkan pribadi, itu lebih lambat hitungnya, lebih lama gitu ya. Nah, kalau itu udah ketahui ya sebaiknya jangan dilanggar gitu. Nah, kalau itu yang kena ya kita berharap 3 tahun, tetapi kita nggak tahu apakah kena itu. Atau kenanya mungkin bukan di tahun kelinci, mungkin di tahun tikus yang lalu. Karena di tahun tikus yang lalu yang bersio ayam juga ciong gitu ya. Atau kena di tahun yang lain yang juga ciong gitu ya. Nah, andai kata kenanya masalahnya cuma dikarenakan penataan rumahnya keliru ya. Nah, itu tentu jauh lebih cepat, kita bisa tanggulangi lebih cepat Sony. Ya. Asalkan kedudukan rumahnya benar, kalau enggak ya segera pindah gitu ya. Nah, kemudian asalkan juga bidang bisnisnya cocok, tentunya ini juga akan membantu dia untuk lebih banyak kemajuan. Nah, tapi satu hal Sony, kita pernah bercerita mengenai apa sih itu yin yang 5 unsur ya. Ada kayu, ada api, ada tanah, ada logam, ada air. Nah, sahabat Sonora, yogianya enggak sungkan dan tidak malas untuk menyeksamai apa yang kita bahas. Jangan-jangan kebangkrutan dia, banyak utang banyaknya itu, karena memang dia nggak siap sebagai pengusaha, Sony. Kalau dia nggak siap, ya kita memang mau bantu dia untuk bangkit. Karena hutang harus dibayar, toh. Nah, sekarang untuk bangkit seperti apa? Ya, seperti misalnya kalau dia nggak siap untuk menjadi seorang pebisnis, biasa kan kita bilang, Sony, seringlah pakai baju warna hijau. Cuma dalam konteks ini lambat. Dalam artian apa? Dia harus makainya setahun 2 tahun baru dia bisa bangun tuh. Ya, dalam arti baru terbangun kesanggupan dia untuk menjadi seorang pebisnis profesional gitu ya. Nah, tetapi kalau enggak, bagaimanapun dia kan pelan-pelan bertumbuh gitu. Tapi ya butuh waktu gitu ya. Tetapi misalnya dia juga karena apa? Karena malas. Nah, kalau dia malas,
tentu ini yang jauh lebih berat lagi nih. Iya. Karena seringkali orang malas itu, walaupun keluarganya kemudian keluarin modal buat berbisnis, Sony, seringkali modalnya dikasihkan ke orang, dia berharap orang lain yang bekerja untuk dia. Gak mau ribet ya. Tapi satu hal yang kita harus tekankan kepada sahabat Sonora kita ya, Iya. nggak ada orang yang mau cari uang buat orang lain. Benar. Benar juga. Bahkan yang kita khawatir di tahun ini, mereka justru mau mencari manfaat kan, karena manfaat adalah parameter kebersamaan. Kalau nggak ada manfaatnya dia tendang habis dong. Kalau nggak ada manfaat ya ngapain harus ribet-ribet ya. Nah, apalagi kalau kita berbicara nih sekarang ini Sony, ini dunianya AI lo sekarang lo. Segala apa, besok semua dikerjakan oleh AI. Bagaimana nanti kesempatan manusia? Nah itu dia, Ya, semua sama robot. Jangan-jangan kesempatan manusia untuk bangun ya, untuk mandiri itu jadi lebih susah dong. Jangan-jangan besok yang ngobrol sama Padang robot, bukan saya lagi. Nah, itu dia. Tetapi satu hal, kalau di dalam feng shui itu ada namanya logika kan. Logika. Ya, itu api. Kemudian perasaan itu air. Oh, iya. Objektivitas adalah kalau nalurinya perasaan tadi dengan logika itu dapat bersinergi dengan baik dong. Ya, tetapi ada satu hal ya daripada manusia itu sendiri, yaitu unsur tanggung jawab tanah, di mana di sana ada rasa human, ada rasa kemanusiaan, ya, ada rasa kesetiaan, dan tentu saja ya loyalitas ada di dalamnya. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertahanan manusia tentunya, ya, yang nggak dimiliki oleh robot. Oke, artinya kalau asalkan kita masih punya logika yang baik, perasaan dan tanggung jawab, itu tidak akan jadi masalah. Benar, jadi makanya sahabat Sonora ya, daripada menunggu nanti sampai terlambat, sekarang ini bangkit gitu ya. Jangan sampai saya juga dengar orang bilang katanya Gen Z sekarang ini rata-rata pemalas katanya. Saya pikir ya enggak lah. Yang jadi masalah adalah bahwa persaingan memang terlalu ketat. Ya. Bukan salah generasinya dong ya. Nah, kita nggak mau menyalahkan generasinya karena nggak semua orangnya seperti itu kan. Iya, benar. Nah, kita berharap sahabat Sonora kita yang Gen Z, yang milenial harus bangkit nih ya. Memanfaatkan tahun di mana sebetulnya unsur kayu sedang berlangsung. Kalau ada kayu itu berarti ada pertumbuhan. Walaupun di belahan dunia lain kita mendengar bahwa terjadinya resesi misalnya ya. Tetapi untuk di Indonesia masih ada pertumbuhannya gitu ya. Jadi kita nggak boleh pesimis. Apalagi nih, walaupun tahun depan banyak orang memperkirakan banyak masalah, Indonesia di tahun ular mendatang nih potensinya bagus. Jadi kalau sahabat Sonora kita betul-betul mau bangkit dari kebangkrutannya atau tidak mau bangkrut justru yang lagi sekarang mau mulai usaha, tentu hal-hal semacam ini harus diperjuangkan kan. Ya, paling enggak nomor satu, dia harus memulai pada saat yang tepat ya. Kita udah banyak bicara itu di video-video ya. Kemudian juga dia juga mesti tahu apakah dia cocok apa enggak nih sebagai pebisnis. Kalau nggak cocok harus seperti apa dia memulainya ya. Nah, ini kan bisa ditanyakan melalui Sony. Kan kita selalu jawab. Betul. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita menanggulangi logika dan bagaimana kita bisa objektif menangani logika dengan naluri bisnis kita agar selain tanggung jawab bisa kita miliki, target yang hendak kita tuju tuh jelas gitu. Jangan kita dianggap sebagai generasi yang nggak bisa berbuat apa-apa karena dianggapnya malas dan nggak punya tujuan. Ini harus dipatahkan, ini nggak boleh terjadi ya. Karena tulang punggung bangsa ini justru ada di tangan generasi muda. Dan generasi muda kita mesti maju dong. Betul. Ya. Nah ini Lantos gimana nih cara untuk memarketnya dulu Pak Kang supaya kita optimis nih? Karena kan tadi kuncinya adalah optimis dulu kan ya? Iya. Nah, kalau kita mau optimis ya, tentu banyak hal. Di antaranya kita mengatur tatanan daripada feng shui di mana kedudukan feng shui rumah adalah yang paling utama. Tetapi rumah itu yang paling utama ya? Iya. Gitu ya? Tetapi satu hal, Sony, jangan lupa kalau kita berbicara positive thinking,
Ya, itu kan adalah keseimbangan daripada logika dan naluri, api dan air. Tetapi kalau kita yang merasa kehilangan semangat, oh kita dituduh sebagai orang yang malas gitu kan, ya bangkitkan diri kita dengan memotivasi dan sering pakai baju warna merah, itu yang paling gampang. Ya, memang banyak cara yang lebih cepat, misalnya menata rumah. Tapi dalam konteks bahasan kita malam ini kan kita nggak tahu nih rumah masing-masing daripada sahabat sonora kita, toh? Macam-macam ya. Lebih baik ya kita bicara yang paling gampang, yaitu dengan pakai warna merah. Beda memang kalau dulu ya, Sony. Kalau dulu ada waktu di mana sahabat sonora bisa bertanya langsung. Ya mungkin secara pribadi kita juga bisa memberikan satu kiat yang lebih spesifik gitu ya. Tetapi kiat yang sifatnya umum pun saya pikir memang itu juga bisa diterapkan dan bermanfaat gitu. Yang penting jangan pernah lupa kalau malas pakai baju merah gitu. Kalau malas pakai baju warna merah aja lantas tidak akan mengurangi rasa malasnya itu bahkan. Nah, ya kan ada proses. Nggak bisa terus dengan serta-merta, tapi harus sering kali ya dipakainya. Misalnya seperti tadi saya katakan, kalau untuk seorang yang memang dia nggak punya prinsip, nggak leadership untuk menjadi seorang pebisnis, maka dia sebaiknya pakai baju warna hijau setahun sampai 2 tahun gitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi Pak obrolan ini di segmen berikutnya ya. Oke. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung. Anda sedang mendengarkan Sonora Fanso yang masih dipandu bersama saya Sony Wicaksono dan tentunya Pak Kang Hongkian hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bahkan apakah kita masih akan membahas soal caranya untuk bangkit atau kita bisa langsung ke WhatsApp nih? Kita mau langsung ke WhatsApp, tapi satu hal yang perlu dipahami dan digarisbawahi dahulu oleh sahabat sonora kita, jangan sampai lupa, adalah bahwa terjadinya kebangkrutan bisa saja dialami oleh setiap orang ya ketika dia berjuang. Dalam perjuangan apapun ada kalah dan menang. Nah, ketika terpuruk, ketika bangkrut, tentu aja kita harus cari tahu apa akar penyebabnya. Dengan mengetahui akar penyebab, tentu kita akan lebih cepat, lebih mudah untuk bangun kembali ya. Jangan sampai kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau misalnya terjadi karena kekeliruan rumah, ya kita bisa perbaiki. Atau kalau kedudukannya keliru, kita pindah misalnya. Atau gampang saja gitu kan. Kita akan bertahap maju lagi. Tetapi kalau itu dikarenakan aspek lain, misalnya kita karena megang duit terus kemudian menjadi berasa gampang, berasa banyak duit, ya padahal itu duit pinjaman, kemudian dipakai untuk hal-hal yang nggak ada guna, ya pembiayaan terhadap sesuatu yang nggak pada tempatnya gitu ya. Tentu saja ini adalah kekeliruan yang juga harus segera diperbaiki. Nah, kalau kita udah tahu, tentu kita tahu jalan yang harus kita tempuh terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui hal itu misalnya, kalau sahabat sonora sudah paham apa yang tadi kita telah bicarakan mengenai diantaranya yin yang 5 unsur dan bagaimana efeknya terhadap aktivitas kita sebagai pebisnis gitu ya. Atau Anda kalau tidak mengerti dan masih mau tahu sebetulnya apa sih akar masalah daripada kebangkrutannya misalnya, nah silakan ajukan pertanyaan ke Sony dong ya, dengan data yang lengkap dong ya. Kita akan coba cari tahu apa itu penyebabnya toh. Betul sekali. Seperti sebentar lagi nih kita akan masuk ke WhatsApp. Untuk pertanyaan sudah masuk di 0812 1129200. Bisa kita mulai berarti Pak Kang ya? Boleh dong, boleh dong. Oke, mungkin Pak Kang pernah ingat 2 minggu yang lalu saya pernah bertanya soal Ibu Linda yang tidak cocok dengan kos-kosannya Pak Kang. Iya. Nah ini ternyata Ibu Linda tuh pernah berkonsultasi dengan Pak Kang tepatnya 9 tahun yang lalu. Jadi Ibu Linda itu sudah bikin kos-kosan Pak Kang. Oh ya saya lupa berikan datanya dulu ya. Iya. Ya, namanya Ibu Linda Pak Kang. Iya. Lahirnya di tanggal 7. Tanggal 7 bulan 8 tahun 1957. 1957. Nah,
Ini lahirnya jam 7 pagi Pak Kang. Jam 7 pagi, oke. Oke. Nah jadi Ibu Linda ini sudah bikin kos-kosan, katanya pernah berkonsultasi kepada Pak Kang di 9 tahun yang lalu. Kemudian Ibu Linda ini membaca bukunya Pak Kang dan kemudian ternyata tidak dari buku itu Ibu Linda mengetahui bahwa ternyata dia tidak cocok dengan untuk berbisnis kos-kosannya, padahal sudah jadi di bangunannya. Bagaimana solusi dari Pak Kang nih begitu? Tak dulu, tadi dikatakan di awal bahwa 7 tahun atau 9 tahun yang lalu Ibu Linda pernah konsultasi kepada saya. Betul. Nah tadi dibilang karena baca buku diketahui dia nggak cocok di bidang kos-kosan. Jadi yang benar yang mana? Saya yang menyatakan itu nggak cocok atau buku yang menyatakan itu nggak cocok? Oke. Nah di buku nggak mungkin ada satu perhitungan cocok enggaknya. Oh, apakah karena mungkin Ibu Linda membaca dari unsurnya Pak Kang? Nah itu berarti dia punya kesimpulan sendiri dong ya. Dia punya sendiri dari unsur ya. Iya dia punya perhitungan sendiri ya. Harusnya kalau nggak mengerti mesti bertanya dong ya. Nah lantas berarti pertanyaannya kalau gitu apakah Ibu Linda cocok nih di bidang kos-kosan? Cocok kan saya udah jawab kemarin cocok. Ya toh? Oke, jadi tidak ada yang perlu lagi dikhawatirkan berarti ya. Berarti karena asumsinya saja begitu ya. Nah sekarang yang bukan berarti nggak ada yang perlu diperhatikan, bukan berarti nggak ada masalah dong ya. Nah sekarang kan tadi kita bicara tuh sio ayam tahun lalu ciong. Nah kapan dia mulainya? Kalau dia mulainya tahun kemarin tahun kelinci, dia tidak cocok memulai bisnis kos-kosan pada tahun kelinci, bukan dia tidak cocok usaha kos-kosan. Oke, tidak cocok pada tahunnya. Nah, dia tidak cocok memulainya di tahun kelinci. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau ya. Kalau gitu semoga menjawab untuk Ibu Linda. Kita bisa lanjut lagi ya Pak Kang kalau gitu. Oke, berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya Ibu Linda ya. Semoga dilanjutkan. Silakan dilanjutkan saja bisnis kos-kosannya. Kali ini kita akan ke Pak Benny, Pak Kang, Juragan Benny. Benny double N-Y. Oh, Benny Tian, sorry. Nama lengkapnya Benny Tian, T-I-A-N. Ini lahirnya di tanggal 26. Tanggal 26. Bulan 12. Tanggal 26 bulannya 12. Tahun 1988. 1988. Lahirnya 6:15 pagi, Pak Kang. Ya. Mau tanya soal kesehatan dan peruntungannya di tahun naga kayu, apa saja yang harus diwaspadai karena tahun depan tuh ciong. Bener Pak Kang kalau tahun depan ciong? Dia tahun ini yang ciong. Oh, tahun ini yang ciong ternyata. Iyalah. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau dia bertanya, tahun ini apa gitu. Ya, karena dia ciong, dia harus menghitung berapa jumlah nilai keberuntungan dia. Nah, itu konteksnya dengan besaran peluang dia, apakah masih bertumbuh bisnisnya, ataukah stagnan, ataukah menurun. Nah, itu dihitung dari jumlah nilai keberuntungan. Ya, tetapi dari atau berdasarkan perhitungan kesehatan itu ada dijelaskan pada kalender ya. Jadi miliki kalendernya untuk mengetahui hal itu. Nah, kemudian kalau dia bertanya apa sih kelemahan dia dalam kesehatan berdasarkan bawaan lahir, itu berbeda. Ya, kalau bawaan lahir dia itu bermasalah pada jantung. Ya, usus kecil, ya. Kemudian dia juga bermasalah pada tulang-tulang, paru, pernapasan ya. Juga berkaitan dengan hati-hati misalnya karena dia kurang sayuran. Jadi dia kemungkinan juga mudah kena sembelit dan hati-hati pula karena dia demen makan manis gitu ya. Tentu saja masalah diabetes dan jantung harus diwaspadai benar. Nah, itu bawaan lahir. Nah, kalau kemudian dia tidak menjaga pola hidupnya, oh gampang banget dia kena masalah tersebut gitu karena bawaan lahirnya sudah seperti itu. Dan bisa terjadi terpaculah pada tahun di mana dia lagi ciong.
Tetapi Ciong bukan tahun ini ya. tetapi bukan berarti begitu saja penerjemahannya. Ketika dia nggak ciong pun itu bisa terjadi karena memang sudah bawaan lahir. Betul. Dia sudah pabrikannya begitu ya. Betul. Nah, Oke. tentu saja dia harus menanggulanginya dengan pola hidup yang lebih baik dong ya. Baik. Nah kemudian Juragan Benny juga bertanya nih Pak Kang soal rumahnya, apakah sudah cocok apa belum? Rumahnya ini menghadap selatan, pintu utama menghadap timur. Menghadap ke selatan itu termasuk yang cocok ya. Cocok. Relatif oke lah gitu ya. Nah, dia sionya naga ya, dia ke timur oke. Walaupun sebetulnya naga ada di 120 derajat gitu ya, itu lebih tepat. Namun memang ketika kita menerapkan 120 derajat itu harus mengacu kepada lingkungan juga. Nah, artinya kalau mau diterapkan lebih perfect ke 120, maka Juragan Benita Tian harus ya banyak buka-buka lagi tuh video yang sudah dipublish di FSA. Oke, karena di situ semua sudah tertera ya. Sudah ya. Oke, kita akan lanjutkan atau ada yang mau ditambah lagi Bang? Sudah cukup? Cukup. Oke, cukup ya. Kita akan lanjutkan lagi Bang di segmen berikutnya ya. Oke. Terima kasih untuk Anda sahabat Sonora karena pertanyaannya banyak sekali malam hari ini Pak Kang luar biasa semangatnya sahabat Sonora. Dan kita bisa mulai lagi Pak Kang ke so pasti. sahabat Sonora juragan selanjutnya ya. So pasti, tapi saya baru saja menerima telepon. Oh begitu Pak Kang, dari siapa? Ya, dari manajemen FSA yang mengingatkan saya. Hati-hati ya, dia bilang. Kenapa? Kenapa Pak Kang? Itu betul nggak yang konsultasi sama saya betul-betul pada saya? Ya, kenapa? Karena seringkali ada orang mengiklankan nama saya menerima konsultasi, padahal bukan saya loh ya. Oke. Nah, ketemunya saya bukan gitu ya. Ada juga yang mengaku ini loh saya stafnya, wakilnya, cabangnya, saudaranya. Ada yang juga yang ngaku saya adiknya, kakaknya. Oke. Jadi Baik. satu hal yang harus diketahui, dipahami oleh sahabat Sonora bahwa saya Kang Hongkian dan putra saya Kang Singfat tidak pernah memasang iklan dimanapun, kapanpun. Oke, tidak pernah memasang iklan. Ya, dan kalau kita saya dan putra saya sedang mengasuh acara dimanapun, termasuk tentu saja di Radio Sonora kebanggaan kita ini. Baik. Ya, saya nggak pernah tuh nyuruh datang cari saya konsultasi. Oke. Saya langsung jawab kok, ya kan? Iya. Begitu bukan Sony selama ini? Oke. Ya, jadi saya nggak pernah menjawab pertanyaan itu sepotong-sepotong supaya kemudian menjadi iklan saya, mencari saya. Bahkan saya nggak pernah suka kalau Sony misalnya mengumumkan nomor HP saya misalnya, itu saya nggak suka. Oke, baik. Terima kasih atas Ya. Remindernya ke sahabat Sonora. Iya, jadi kita bisa lanjut kalau gitu Pak Kan? betul. Jadi pastikan bahwa itu saya bukan gitu ya. Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Kan. Kita lanjut lagi nih ke saat ini Juragin Santi Pak Kan. Santi. Yes, SANTI. SANTI. Ya, lahirnya di tanggal 21 bulan 6 Bulan 6 tahun 1953. 1953. Jam lahirnya 19.30. Oke. Pertanyaannya, ini ruko saya sudah hadap utara dan saat ini usahanya camilan. Sementara ruko belakang itu saya beli untuk perluasan toko. Saya buat nembusan dari ruko lama saya. Saya tinggal di ruko lama lantai 2 dan ruang tamu di lantai 1. Jadi hitungan feng shui rumah tetap ruko lama atau gabungan dengan ruko yang baru Pak Kan? Itu saya nggak bisa jawab itu. Ya. Oh, kenapa tuh Pak? Karena saya harus melihat penataannya seperti apa. Ya, kemudian harus detail. iya. Nah, dalam hal ini misalnya ya, yang paling gampang kita untuk mengetahui itu hadap kemana. Misalnya
Tadi dikatakan menghadap ke selatan. Menghadap ke selatan ya, benar. Menghadap ke selatan sih termasuk yang oke gitu ya. Nah, kemudian yang satunya itu menghadap ke selatan juga atau sebaliknya? Utara Pak Kang. Menghadap utara, toh? Nah, berarti yang lama itu menghadap ke utara, yang itu menghadap ke selatan. Tentu dari sini kelihatan kemajuannya tuh bertambah gitu ya. Lebih lancar, lebih bagus, asalkan penyambungannya benar gitu ya. Kalau penyambungannya nggak benar, bisa diketahui misalnya kalau dia itu panjangnya sama, panjang ruko itu sama, dan dia bertolak belakang, kemudian dia itu misalnya penyambungannya salah, bisa diketahui misalnya dari perutnya atau dari kerongkongannya yang sering radang, sering sakit, oh berarti penyambungannya salah, dan itu berarti menghambat peningkatan yang tadi saya maksudkan. Tetapi kalau itu tidak terjadi, peningkatannya pasti jauh lebih baik lagi gitu ya, lebih bagus. Kemudian pertanyaan lainnya apa tadi? Itu saja Pak Kang, hitungan secara Feng Shui-nya rumah tetap ruko lama atau gabungan dengan ruko yang baru? Iya, jadi mana yang lebih bagus tentu saja kalau tadi saya katakan lebih bagus kalau setelah dia punya yang menghadap ke selatan. Tentu saja kalau pintu utamanya itu adanya di selatan, tentu lebih maju. Dalam konteks ini, pintu utama adalah yang harus paling besar dong ya. Iya. Oke, semoga menjawab untuk Juragan Santi. Kalau gitu kita pindah lagi Pak Kang, kali ini Titi Sumarni Pak Kang. Oke. Lahirnya di tanggal 24 bulan Maret. Iya. Tahun 1968. Jam lahirnya ini di jam 1 pagi Pak Kang, 01.00. Oke. Saya ingin bertanya Pak Kang, saya ini berdagang pakaian sudah beberapa tahun ini. Ini apakah cocok bagi saya? Iya, kalau dagang pakaian, ya termasuk yang lumayan, ya karena dia di katun oke, ya bagus, di polyester nylon bagus, di sutra juga bagus. Jadi kecenderungannya, kemajuannya oke kok. Oke, nah ini rencananya juga Juragan Titi ini akan menambah ranah bisnisnya di kosmetik Pak Kang. Ini apakah cocok juga nih kalau dia mau membuka kosmetik? Termasuk cocok juga. Termasuk cocok juga cocok ya? juga. Oke, kemudian yang ditanya juga kesehatan saya bagaimana Pak Kang? Kesehatannya relatif bagus ya, nggak ada masalah. Ya, yang penting satu hal itu jaga perut dan minumnya yang cukup. Tapi itu pun ya boleh dibilang kemungkinan gangguannya itu nggak banyak kok, nggak fatalis kok. Hal-hal kecil aja kok. Oke, ya. Tadi Pak Kang katakan kalau usaha pakaian dan kosmetik itu adalah cocok, perkembangannya bagus. Untuk bisa mendukung itu, adakah Juragan Titi perlu memakai pakaian warna apa Pak Kang untuk menambah? Dia termasuk memang udah cocok untuk berbisnis gitu ya. Jadi memang kalau ke kosmetik misalnya, ya kita lihat nanti kalau dia udah mulai, tapi pertumbuhannya lambat, tolong pada sentral plafonnya pasang lampu persegi 4 yang dinyalakan nonstop. Kita lihat selama 3 bulan ada peningkatan nggak? Kalau ada peningkatan, maka itu dipertahankan terus karena nanti akan makin lama makin membaik begitu. Oke, nah terakhir nih Pak Kang dari Juragan Titi, apakah ada waktu yang tepat untuk membeli tanah perumahan karena saat ini belum punya rumah, ataukah itu bisa dilihat di kalender? Iya, bisa lihat di kalender. Dan Titi Sumarni ini kan sionya monyet ya. Tahun ini kan potensinya paling bagus. Oke. Ya, jadi peluangnya dia untuk mengumpulkan pundi-pundi emasnya itu terbuka lapang di tahun ini. Oke. Ya. Dan jangan khawatir. Juragan Titi Sumarni, kita ke pertanyaan terakhir. Iya, tapi jangan khawatir, dia harus berani untuk mengambil manuver-manuver penting, karena potensi dia untuk menjadi seorang yang sangat sukses itu memang sedang terbuka lapang kok. Oke, semoga senantiasa beruntung untuk Juragan Titi Sumarni. Kita ke pertanyaan terakhir Pak Kang ya. Oke, pertanyaan terakhir ini ada dari Juragan Ardi, ARDI. Ardi. Lahirnya di tanggal 5. Di tanggal 5. Bulan 12. Tahun 1997.
1997 Ya, melahirkan di pukul 13. di pukul 13. Ya, ini Juragan Ardi ini sudah 1 tahun membuka usaha fried chicken. Apakah cocok nih Bakang? Makanan ya. Fried chicken. Oh, dia di bidang kuliner, oke. Yes, kuliner. Apakah oke Bakang? Bagus dong. Oh, bagus ya. Bagus. Oke, dan saat ini rumahnya juga menghadap ke tenggara. Apakah cocok Bakang? Rumahnya menghadap ke tenggara. Ya sayang ya, lambat ya, jadi nggak didukung oleh rumah ya. Rumahnya sebaiknya untuk bisa mendukung itu harus menghadap kemana Pak? menghadap ke barat cocok, menghadap ke utara juga cocok. Oke ya. Ya, dan satu dari hal yang perlu diingat Yep. oleh Ardi, bahwa Ardi, saya pikir dia nggak punya kalender tuh. Dia bertanya, dia nggak tahu kalau dia sio kerbau. Tahun ini itu nggak boleh ekspansif loh ya, karena dia lagi ciong ya. Oke. Ya kalau misalnya dia sering melakukan sesuatu tuh rasanya gagal, suka berasa salah, itu satu indikasi bahwa dia sedang diserang oleh ketidakselarasan dalam hal berpikir gitu ya. Jadi di tahun ini sebaiknya dia lebih menjaga diri dan agak defensif ya. Tangani saja dahulu bidang bisnis yang memang sudah digeluti dan jangan merambah ke bidang-bidang lainnya. Oke, semoga menjawab untuk Ya, tapi di tahun depan boleh. Oke, tahun depan mulai ekspansif ya. Boleh dong ya. Oke, semoga menjawab dan semoga beruntung selalu untuk Juragan Ardi, dan sudah tepat pukul 20 Bakang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, saya telah dikasih peluang untuk menjawab berbagai hal yang saya berharap betul-betul bermanfaat bagi sahabat Sonora, baik yang bertanya maupun yang mendengarkan ya. Mudah-mudahan bisa memetik manfaat dari pembahasan kita. Karena apa? Karena kemajuan, kesuksesan, keberhasilan sahabat Sonora merupakan harapan kita semua. Ya, terima kasih Bakang. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, dan selamat liburan Bakang ya. Sampai minggu depan, sukses selalu Sony. Selamat malam, sampai minggu depan.